Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kelas Bahasa Indonesia, kelas yang pastinya akan selalu menemani kalian dimanapun dan kapanpun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PTS kelas 9. Semoga pembahasan kali ini membantu kalian untuk mendapatkan nilai terbaik di PTS nanti. Ingat, jangan skip video ini karena kalian akan rugi karena ketinggalan materi yang dibahas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke, langsung saja ke pembahasan PTS Bahasa Indonesia kelas 9. Nomor 1, perhatikan teks berikut. Jangan lupa selalu memakai masker bila Anda keluar rumah. Pilih masker KC95 yang terdiri atas 3 lapis, bentuknya fashionable, high-neck, dan elegan, dipakai siapapun. Masker KC95 masker yang memenuhi standar kesehatan dan direkomendasi oleh para dokter. Ayo, jangan salah pilih masker, gunakan KC95. Pertanyaannya, pidato persuasi adalah pidato yang berisi A. Ajakan atau himbauan, B. Larangan, C. Penolakan, D. Perintah. Kalau melihat di atas, jawabannya adalah A. Ajakan. Persuasi itu ajakan. Nomor 2, cermatilah teks berikut ini. Tetaplah kita disiplin dalam menjalankan prokes untuk menghindari penularan wabah COVID-19. Ayo, kita selalu cuci tangan pakai sabun. Ayo, kita selalu pakai masker. Ayo, kita menjaga jarak dalam kerumunan. Tetaplah di rumah jika tidak ada keperluan yang penting. Mari kita bersama-sama bahu-membahu mencegah penyebaran COVID-19. Kata kunci yang sering dipakai dalam pidato persuasi, maksudnya pidato persuasi tadi di atas ya. Apa? A. Ayo. B. Tetaplah. C. Jika. D. Mari. Kata yang sering muncul adalah A. Ayo. Soal nomor 3. Jangan lupa selalu memakai masker bila Anda keluar rumah. Masker mencegah kamu dari penularan aku dan melindungi aku dari penularan kamu. Ayo, kita selalu memakai masker karena masker melindungi kita dari penyebaran COVID-19. Berdasarkan teks di atas, ciri-ciri teks persuasi yaitu A. Menyajikan topik yang mengandung pertentangan. B. Bersifat mengajak atau mengimbau pendengar. C. Membangkitkan timbulnya tindakan dari pendengarnya. D. Menggunakan kata-kata kiasan berbunga-bunga. Jawaban yang tepat antara A, B, C, dan D adalah B. Bersifat mengajak atau mengimbau pendengar. Nomor 4. Perhatikan penggalan teks berikut. 1. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Merdeka. 2. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid SMP Merdeka yang kami hormati. 3. Teman-teman kelas 9 yang berbahagia. 4. Para bapak dan ibu guru SMP Merdeka yang kami hormati. 5. Bapak-bapak pengurus komite SMP Merdeka yang kami hormati. 6. Adik-adik kelas 8 dan 7 yang kami banggakan. Hierarki atau urutan penyapaan kedua yang tepat adalah A. Para bapak dan ibu guru SMP Merdeka yang kami hormati. B. Bapak-bapak pengurus komite SMP Merdeka yang kami hormati. C. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Merdeka. D. Teman-teman kelas 9 yang berbahagia. Jadi urutan penyapaan dalam pidato yang nomor 2 adalah setelah kepala sekolah, kemudian komite sekolah. Jadi jawabannya adalah
B. Oke, lanjut soal nomor 5. Untuk meyakinkan pendengar atau audien, pembicara harus memilih cara memersuasi yang tepat. Berikut ini adalah cara-cara memersuasi, kecuali A. Emosi, B. Etika, C. Logika, D. Kritis. Cara memersuasi sudah saya sampaikan ya. Itu ada emosi, ada etika, kemudian ada logika. Berarti yang bukan cara memersuasi itu adalah kritik atau kritis. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut nomor 6. Secara garis besar, struktur teks pidato ada 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Sama halnya dengan struktur pidato secara khusus pada pidato persuasi. Berikut ini merupakan struktur teks pidato persuasi, yaitu A. Tahapan argumen, B. Pernyataan posisi, C. Penguatan pernyataan posisi, D. A, B, C. Benar. Mana yang benar? Semuanya benar. A, B, C semuanya benar. Karena dalam pidato persuasi harus ada tahap argumen, kemudian ada pernyataan posisi dan penguatan pernyataan posisi. Jadi jawabannya D. Lanjut ke nomor 7. Cermati teks berikut. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan sebuah uraian tentang peduli berbagi dalam masa pandemi. Kami berharap apa yang kami sampaikan nanti memberikan manfaat bagi kita yang hadir di sini. Penggalan teks di atas merupakan bagian titik-titik dalam struktur teks persuasi. A. Tahapan argumen, B. Pernyataan posisi, C. Penguatan pernyataan posisi, D. A, B, C. Benar. Jawabannya adalah B. Pernyataan posisi. Oke, next, lanjut ke nomor 8. Pahami teks berikut. Betulkah sholat dapat mencegah COVID-19? Apa alasannya? Coba Anda renungkan. Sebelum kita melakukan sholat, kita diharuskan untuk berwudu dahulu. Tidaklah sah sholat seorang tanpa wudu dahulu. Dalam berwudu, kita mencuci telapak tangan dahulu, menghilangkan kotoran atau debu atau bakteri atau virus yang menempel pada telapak tangan. Kita berkumur, membersihkan bakteri atau virus yang ada di mulut kita. Kita menghirup air lewat hidung, membersihkan bakteri atau virus yang melekat pada saluran pernapasan kita. Penggalan teks di atas merupakan bagian titik-titik dalam struktur teks persuasi. A. Tahapan argumen, B. Pernyataan posisi, C. Penguatan pernyataan posisi, D. A, B, C. Benar. Jawabannya adalah A. Tahapan argumen. Nomor 9. Telaahlah teks berikut ini. Dari uraian di atas, dapatlah saya tegaskan bahwa melakukan vaksinasi itu penting, tetapi harus dalam keadaan badan sehat. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang keliru dari penyampaian pentingnya vaksinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggalan teks di atas merupakan bagian titik-titik dalam struktur teks persuasi. A. Tahap argumen, B. Pernyataan posisi, C. Penguatan pernyataan posisi, D. A, B, C. Benar. Jawabannya C. Penguatan pernyataan posisi. Soal nomor 10.
Berikut ini adalah kalimat persuasi, yaitu A. Jangan lupa memakai masker. B. Ayo biasakan mencuci tangan dengan sabun. C. Dilarang berkerumunan dan berdekatan. D. Mari kita patuhi protokol kesehatan. Manakah dari kalimat tadi yang merupakan persuasi atau ajakan? Semuanya hampir mirip, hati-hati. Nah, terutama B dan D, antara ayo dan mari. Ini dua-duanya sama persuasi. Jadi jika kalian pilih B ya benar, jika pilih D ya benar. Oke, nomor 11. Berikut ini kalimat aktif dalam kebahasaan teks pidato persuasi. Kalimat aktif. A. Warga komplek Graha Pramudia diisolasi karena ada warganya yang positif COVID-19. B. Jangan lupa mencuci tangan dan memakai masker. C. Pasar Harapan Jaya mengalami kebakaran akibat korsleting listrik. D. Pasien korban COVID-19 dimakamkan secara protokol kesehatan. Ingat, perbedaan antara kalimat pasif dan kalimat aktif adalah di dan me. Jawaban yang betul adalah B. Jangan lupa mencuci. Nah, kata me merupakan ciri-ciri kalimat aktif. Nomor 12. Berikut ini yang bukan kalimat aktif dalam kebahasan teks pidato persuasi adalah A. Farhan 10 tahun dan Nasar 7 tahun ditinggal kedua orang tuanya yang terkena COVID-19. B. Pak Tapsin didenda 100 juta karena tidak memakai masker saat ada razia protokol kesehatan. C. Ibu Susi meninggal akibat COVID-19 di Rumah Sakit Harapan Sehat. D. Kita tidak boleh mengucilkan penderita COVID-19 karena bukan penyakit aib. Jawaban yang tepat adalah A. Farhan 10 tahun dan Nasar 7 tahun ditinggal kedua orang tuanya yang terkena COVID-19. Oke, lanjut nomor 13. Perhatikan teks berikut. Baim menjadi anak yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal terpapar COVID-19. Dia merasa bingung. Dia bingung mau ikut siapa, neneknya, bibinya. Konjungsi yang tepat untuk mengisi kalimat yang rumpang adalah A. Karena atau dan. B. Jika, walaupun, dan. C. Supaya dan jika. D. Akibat dan atau. Mari kita cocokkan. Baim menjadi anak yatim piatu akibat kedua orang tuanya meninggal terpapar COVID-19. Dia merasa sedih dan bingung. Dia bingung mau ikut siapa, neneknya atau bibinya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 14. Cermati kalimat berikut. Angelia rajin belajar, bisa lulus ujian dengan hasil nilai yang memuaskan. Dia tidak ingin mengecewakan harapan orang tuanya. Konjungsi yang tepat untuk mengisi kalimat yang rumpang tersebut adalah A. Agar dari. B. Karena daripada. C. Untuk sama. D. Supaya dari. Jawaban yang tepat untuk mengisi kalimat yang rumpang adalah A. Kenapa A? Mari kita cocokkan.
Angelia rajin belajar agar bisa lulus ujian dengan hasil nilai yang memuaskan. Dia tidak ingin mengecewakan harapan dari orang tuanya. Jadi jawabannya A. Nomor 15. Perhatikan kalimat berikut. Orang yang terpapar COVID-19 harus segera di titik-titik di rumah sakit agar tidak menular kepada orang lain. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang tersebut adalah, semuanya pasti tahu, jawabannya A. Isolasi. Nomor 16. Pahami kalimat berikut. Akibat penerapan PPKM level 4 yang diperpanjang, titik-titik penjualan perusahaan kami mengalami penurunan. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumbang adalah A. Order, B. Omset, C. Modal, D. Diskon. Jawabannya adalah B. Omset. Cermati kalimat berikut. Untuk soal nomor 17 dan 18. Warga masyarakat yang terdampak COVID-19 mengharap bantuan dari pemerintah untuk bisa bertahan hidup akibat penerapan PPKM level 4 yang diperlakukan oleh pemerintah. Sinonim yang tepat dari kata yang bergaris bawah adalah A. Mengimbau, B. Memiliki, C. Memohon, D. Meminta. Sinonim daripada mengharap adalah ini antara C dengan D, memohon dengan meminta, tapi yang lebih sopan adalah memohon. Jawabannya C. Nomor 18. Antonim yang tepat untuk kata bertahan adalah antonim, berarti lawannya bertahan. Yang bergaris bawah adalah bertahan. A. Menyerah, B. Survive, C. Unggul, D. Mengalah. Jawabannya adalah A. 19. Cermati kalimat berikut ini. Banyak wanita yang mendambakan kecantikan yang sempurna. Apapun akan dilakukan agar bisa dikatakan cantik meskipun harus melakukan operasi plastik atau penyuntikan silikon. Padahal cantik itu relatif, tidak terbatas pada fisik. Keramahan dalam bergaul, kebaikan hati dalam menerima kekurangan, kesantunan dalam tutur kata kepada orang lain, kejujuran dalam menjalani hidup, itu semua adalah kecantikan non fisik yang jauh lebih penting dari sekedar kecantikan fisik. Berikut ini yang merupakan kata benda abstrak, kecuali A. Kecantikan, B. Kejujuran, B. Kebaikan, D. Melakukan. Jadi yang bukan kata benda abstrak, ada kata bendanya tetapi tidak kelihatan. Jawabannya adalah D. Melakukan. Telaahlah kalimat berikut. Kecerdasan yang dimiliki Diamonda di atas rata-rata teman-temannya dalam satu kelas. Kata yang sama proses pembentukannya atau nominalisasi atau pembedanya dengan kata yang bergaris bawah adalah A. Kedudukan, B. Keramahan, C. Kebaikan, D. Keracunan. Yang proses pembentukan katanya sama dengan kecerdasan. Kalau kecerdasan asal katanya cerdas mendapat awalan ke akhiran an. Ini juga di ABCD semuanya awalan ke akhiran an, tetapi yang lebih cenderung adalah C. Kebaikan. Bagaimana kalau keramahan? Keramahan itu relatif, tergantung pada siapa orang yang kita hadapi. Kalau kebaikan itu pembawaan. Nomor 21. Perhatikan teks berikut. Saya berada di sini mewakili anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia yang tangisannya tidak lagi terdengar. Saya di sini untuk berbicara bagi binatang-binatang yang sekarat di seluruh planet bumi ini karena kehilangan habitatnya. Model gaya bahasa yang digunakan dalam penggalan teks pidato tersebut adalah A. Repetisi,
B. Retoris, C. Empatis, D. hiperbola. Ada saya berada di sini dan saya berada di sini, kalimat yang digaris bawah. Jadi pengulangan kata disebut repetisi. Jadi jawabannya adalah A. Repetisi. Oke, nomor 22. Cermati penggalan teks berikut. Adakah di antara kita yang ingin mati karena COVID-19? Tetapi kalau kita diam di rumah, tidak boleh dagang, tidak boleh jalan, lalu kami makan apa? Kami hanya rakyat kecil yang bertahan hidup dengan mencari sesuap nasi untuk bisa makan hari ini. Kami bukan pejabat, bukan pegawai yang gajinya cukup untuk makan sebulan. Apakah kami bisa hidup hanya mengandalkan bantuan pemerintah yang tidak pasti datangnya? Model atau gaya bahasa yang digunakan dalam penggalan teks pidato tersebut adalah B. Retoris. 23. Pahami teks berikut. Diamonda diundang dalam rapat pengurus OSIS. Biasanya yang membuka acara Novi, tapi dia hari ini izin karena sakit. Burhan sebagai ketua OSIS meminta Diamonda untuk menggantikan Novi membuka acara tersebut. Metode pidato yang tepat yang digunakan Diamonda adalah A. Hafalan, B. Ekstemporan, C. Membaca, D. Impromptu. Jawabannya adalah D. Impromptu, secara langsung atau improv ya. 24. Telaahlah teks berikut. Herman selaku bendahara koperasi Podomakmur sedang menyiapkan laporan yang harus disampaikan dalam rapat anggota tahunan atau RAT. Laporan setebal 15 halaman itu dipelajarinya dengan teliti. Ia tidak ingin ada kesalahan dalam menyampaikan laporan tersebut. Metode pidato yang tepat yang digunakan oleh Herman adalah A. Hafalan, B. Ekstemporan, C. Membaca, D. Impromptu. Yang tepat adalah A. Hafalan, karena dipelajari, tidak ada yang ketinggalan sebelum melakukan pidato. Nomor 25. Berikut ini tema yang cocok untuk menyusun naskah pidato persuasi. A. Liburan ke rumah nenek. B. Cintailah produk Indonesia. C. Asiknya liburan ke Bali dan Lombok. D. Perang melawan narkoba. Ini yang lebih tepat adalah B. Cintailah produk Indonesia, karena itu sebuah ajakan. Persuasi itu ajakan. Kemudian kalau D juga hampir mirip, tetapi ini lebih kepada perintah, perang melawan narkoba. Jadi jawaban yang tepat adalah B. 25 soal pilihan ganda sudah saya sampaikan ke kalian, sudah kita bahas walaupun dengan singkat karena durasi waktu juga membatasi kita. Kemudian untuk soal uraian nanti akan saya sertakan di deskripsi. Jadi silakan kalian bisa melihatnya di sana. Oke, tetap semangat, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.